Oke bro, 1 Mei 2025. Sebenarnya ini adalah lanjutan dari pembahasan kita kemarin. Jadi kalau kemarin kita itu kan hanya memperlihatkan saja di sini bagaimana ketika kita menggunakan printer AutoCAD 58, sebenarnya 58D ya, 58D itu aja, fokus ke situ. Kita gunakan untuk cetak resi. Pada waktu pembahasan itu, kalau ketika kita print itu kan warnanya buram, dan sekarang di sini saya akan membuktikan apa yang saya bicarakan kemarin, teman-teman. Karena kemarin kan saya bicarakan tentang itu penyebabnya itu karena kertasnya, teman-teman. Kita nanti akan belajar sedikit tentang bagaimana cara kerja dari printer thermal tersebut. Oke, di sini kita tahu bahwa printer thermal itu adalah printer yang dia itu tidak menggunakan tinta, teman-teman. Nah, sebagai gantinya dia membutuhkan kertas khusus seperti yang tak bilang sebelumnya. Oke, jadi tidak sembarangan kertas ya, teman-teman, seperti itu. Dan karena dia itu tidak ada tinta, teman-teman, dan dia tidak memakai cartridge ya, seperti yang di printer-printer pada umumnya yang memakai tinta, jadi perawatannya itu jauh lebih sederhana dan lebih murah, teman-teman. Ya sebenarnya di sini kita tidak perlu khawatir ya cartridge-nya bermasalah gitu ya, teman-teman. Seperti itu, karena dia itu tidak menyemburkan tinta. Nah, sebagai gantinya dia itu menyemburkan panas, teman-teman. Tadi sama aja ya. Jadi kalau di printer itu kan dia ada titik-titik gitu yang dia itu akan menyemprotkan gitu ya. Akan menyemprotkan tintanya gitu ya. Jadi kecil banget, teman-teman, kecil, dimana itu nanti akan disusun menjadi gambar yang sesuai dengan apa yang kalian perintahkan menggunakan komputer. Sedangkan di thermal juga sama saja seperti itu, tetapi bedanya adalah dia itu nyemburkannya panas, teman-teman. Oke, karena ini berkaitan dengan panas, teman-teman. Sehingga di sini butuh proses pendinginan juga, di mana proses pendinginan tersebut difungsikan adalah untuk agar tidak terjadi overheating yang menyebabkan perangkat nantinya rusak. Seperti itu. Jadi ini ada proses pemanas, terus ada proses pendingin gitu. Seperti itu, teman-teman. Namanya thermal. Di sini itu ada, jadi rollernya dia juga dia berguna untuk ini loh, dia memudahkan kertas ini untuk bergerak seperti itu. Di samping ini kayak semacam plastik, plastik di ini ya, di poros gulungannya ini, teman-teman. Jadi ini bukan bawaannya ini ya, teman-teman, jadi bawaannya kertas thermal ini. Sedangkan di printer thermal ini dia hanya menyediakan ruangan seperti ini, dan tentunya tiap printer thermal itu berbeda-beda, teman-teman. Nah, cuman untuk modelnya juga, untuk model kerjanya itu sebagian besar itu mirip, teman-teman, karena ada roll, terus ada pencetaknya di bagian sini ya. Pencetaknya bisa di mana aja ya, teman-teman. Yang penting ada pencetak thermalnya, bagian thermalnya untuk panasnya itu, teman-teman. Seperti itu. Lalu, apakah printer thermal itu bisa mencetak warna ya? Kalau dengan tinta ya, printer dengan tinta itu kan memang bisa ya, teman-teman. Tapi kalau printer thermal itu dia hanya satu. Jadi monokolor, yaitu warna hitam saja gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Dia tidak bisa berwarna-warni, tidak bisa berwarna-warni seperti itu. Itu ada perbedaan yang mendasar ya, sehingga memang tugasnya si printer thermal ini terbatas ya, teman-teman, terbatas. Oke, jadi itu tadi ya, key pointnya adalah perbedaan terbesar adalah kalau printer tinta dia memakai tinta, kalau printer thermal dia itu nyemburkannya panas, bukan tinta ya, panas. Yang kedua tentang warna tadi ya, teman-teman. Warna itu perbedaan yang mendasar juga ya, dia tidak bisa mencetak lebih dari satu warna, sedangkan untuk printer tinta itu banyak warna bisa dicetak ya, bisa dicetak. Oke, kita langsung ke intinya, teman-teman. Sekarang ini untuk mendukung statement saya yang kemarin gitu ya, karena kita tidak praktekkan ya, harusnya kalau saya pas kita ngomong kita langsung praktekkan kan. Nah, di sini saya sudah beli kertas thermal seperti ini. Ini mereknya Forte.
Dan ini tuh harganya 5 ribuan gitu ya. Dan ini menyesuaikan ya dengan ukuran yang bisa ditampung oleh si printer thermal. Karena seperti saya bilang kemarin, itu ada printer yang dia itu ukurannya lebih besar dan digunakan untuk cetak resi. Ya, kita sudah gunakan AUKOS 58D ini untuk cetak resi dan hasilnya memang bisa, tetapi ya kecil-kecil tulisannya gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan ini jadi kita beli yang 57 ini yang adanya ya, karena di sini kan sebenarnya 58 ya, tapi 57 ya kebanyakan di tempat offline ataupun online. 57 kali 30 gitu teman-teman. Nah seperti, dan ini bisa masuk dan ukurannya memang mini kecil seperti ini, paper roll. Oke, kita langsung aja pasang teman-teman. Oke, jadi kita copot dulu. Ini masih banyak ya sebenarnya. Nah itu jadi sudah tidak. Nah ini ya teman-teman, ini yang lama dan ini yang baru. Oke, kita buka seperti ini. Nah sudah. Dan biasanya dia udah ini ya, jadi ketika kita beli kayak gini, ini sudah tertata ya teman-teman ya. Yang ada di sini tuh yang tinggal kita masukkan aja seperti itu, jadi tidak terbalik kayak gini gitu ya. Jadi seperti ini gitu kan. Nah sudah, kalau sudah tinggal kita pasang seperti ini nih teman-teman ya. Jadi masangnya kita taruh di sini kayak gini ya. Jadi kita lebihkan sedikit seperti ini, langsung kita kunci. Sudah. Sudah teman-teman seperti ini. Setelah itu di sini kita nyalakan dulu ya. Lalu kita fit. Nah, kita fit dulu teman-teman. Tadi. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kalau sudah di sini kita akan coba langsung print. Oke, jadi di sini kita akan memakai dua aplikasi yang kemarin ya. Kita coba lagi gitu ya, teman-teman. Kita coba yang printer A sama yang pos biasa, aplikasi pos biasa, dan kita akan langsung tunjukkan pada kalian hasilnya. Kita akan print yang kemarin, yang PDF kemarin teman-teman. Langsung kita print ke print A seperti ini. Bluetoothnya masih belum kita aktifkan, jadi kita aktifkan Bluetooth dulu. Allow seperti biasa. Setelah itu di sini kita akan allow lagi, turn on, dan langsung kita pilih yang printernya ya. Printernya adalah si mana nih? AUKOS 58D. Nah, ini dia. Oke, seperti ini. Ya sudah ya, kita atur kertasnya, terus ini langsung kita simpan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini resinya. Langsung di sini kita ubah jadi landscape yang ada di sini nih. Kita ubah ya dari sini ke sini. Nah, jadi nantinya dia akan vertikal ya, teman-teman. Dia akan vertikal seperti ini. Oke, kalau sudah di sini kita langsung print ya. Kalau sudah di sini kita langsung print. Oh, ada iklan ya. Ada iklan ternyata. Cuman kita perlu ngeklik iklan ketika kita mau ngeprint. Oke, sudah teman-teman, kita print ya. Tadi kita udah ngeklik iklan dan sekarang kalian bisa lihat di sini untuk hasilnya. Sorry teman-teman, kebalik ya. Kebalik. Kebalik pantesan. Sorry, saya kebalik teman-teman, kebalik. Oke, kita langsung cepit lah. Oke, sudah. Sorry, kebalik teman-teman. Jadi kalau misalnya pas tidak bisa cetak ya berarti kebalik. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita ke print A. Oke, langsung kita buat seperti ini. Langsung kita print. Tadi kan maksimal 3 ya. Kita kan udah ngeklik iklan. Oke. Dan sebentar. Ini udah kelihatan hasilnya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini, oke. Jadi ini sebenarnya bisa ya. Sebenarnya bisa buat kita itu cetak
cetak seperti ini teman-teman. Cuma kita butuh aplikasi itu tadi gitu ya teman-teman. Kita butuh aplikasi itu tadi, dan kalau kalian itu pengen langganan itu tadi ada biaya yang ringan ya. Cuman kalau misalnya kalian pengen one time purchase itu sekitaran 400 itu ya, 400.000 teman-teman. Nah terus tadi ketika kita pengen gratis itu tadi sepertinya kita bisa ya teman, cuman tadi harus ngeklik iklan dulu gitu ya, seperti itu bro. Nah ini dia, jadi ini sudah memberikan kayak gini aja ya. Jadi ini sebenarnya sudah memberikan kesimpulan ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan dimana kalau kalian lihat di sini, ini yang kemarin ya teman-teman. Ini sama ya, printernya tidak kita ubah-ubah, kita tidak ganti cartridge loh teman-teman. Ini karena ini bukan cartridge. Jadi dia pakai thermal ya, dia pakai thermal dan ya dia menggunakan media kertas ini sebagai pengganti ya, pengganti tinta teman-teman, seperti itu. Jadi kertas thermal ini gitu ya. Dan seperti inilah teman-teman. Jadi ketika kita ganti kertas baru dan sekarang sudah menjadi jelas kembali. Jadi sebenarnya permasalahan terbesar itu adalah di kertasnya. Kalau misalnya tiba-tiba kok kalian cetak itu kayak gini gitu ya, seperti ini. Jadi kalian cetak gitu kok burem kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian langsung pastikan saja di situ kertasnya kemungkinan besar. Walaupun kalian juga bisa untuk bersihkan printer thermal ini gitu ya teman-teman. Tetapi itu yang faktor yang tidak terlalu ini ya signifikan teman-teman, atau tidak terlalu, itu yang bukan faktor utamanya teman-teman. Jadi faktor utamanya adalah ini teman-teman. Jadi penyebab utamanya itu adalah karena kertasnya gitu. Kertasnya udah lama dan kalian perlu ganti yang baru seperti ini gitu ya teman-teman. Dan hasilnya ya udah jelas lagi kayak gini teman-teman. Nah, lalu apakah di sini bisa kita gunakan untuk cetak resi gitu ya? Ya bisa kayak gini teman-teman. Bisa, cuman memang kecil-kecil kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian pengen ini kalian langsung bisa tempelkan. Saya rasa di sini kalau untuk ukuran yang landscape ini atau yang kalian cetak vertikal tadi, ini masih lumayan layak deh ya. Ketika asalkan di sini kalian pakai thermal yang baru ya teman-teman ya, sehingga tulisannya itu menjadi jelas. Nah semacam ini. Jadi ini memang mini ya, memang mini dan oke, masih bisa terbaca ya teman-teman ya, masih bisa terbaca di sini untuk tulisannya. Tuh tulisannya masih bisa terbaca teman-teman. Jadi di sini kalau misalnya kalian punya printer ini gitu ya, dan kalian perlu untuk cetak resi seperti itu bisa, cuman butuh aplikasi itu tadi teman-teman, butuh aplikasi tambahan. Tinggal kalian kalkulasi saja gitu ya. Kalau misalnya di situ nanti kalian itu mau cetak yang pakai yang free tadi, ketika kalian itu ngeklik iklan dapat 3 lumayan lah ya, dapat 3 print gitu ya. Seperti itu, tapi itu gratis. Atau kalau misalnya kalian tidak pengen ada iklan ya itu tadi ya bayar sekali gitu ya tetap. Dan itu ketika bayar sekali kalian bisa gunakan di akun Google yang sama ya teman-teman ya, di beberapa device gitu sih. Itu teman-teman, jadi itu seputar printer thermal. Jadi untuk pemeliharaannya ini kalian tidak perlu khawatir cartridge rusak kayak gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan ini jauh lebih ringan, dan karena ini kecil tidak terlalu memakan ruang, dan ya tugasnya cuma satu doang, tugasnya cetak ini aja, cetak satu warna gitu ya teman-teman, seperti ini. Jadi dia tidak bisa cetak lebih dari warna. Nah, lalu kalau misalnya kita gunakan untuk cetak gambar bagaimana Bang? Kita kan coba gunakan untuk cetak gambar nih ya. Tadi masih ada satu sisa gitu karena 3 kali ya gratis. Kita akan langsung cetak gambar pakai printer A ya teman-teman. Nah, kita coba cetak gambar nih. Nah, di sini kita coba cetak gambar kayak gini, label. Nah, semacam ini. Lalu di sini kita akan langsung ubah ini jadi posisinya seperti ini ding teman-teman, kan ini yang panjang. Lalu kita print. Nah, oke, kita print dan alhasil ini ya jadi memang benar jadi. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Jadi untuk cetak gambar jadi,
cuman ini satu warna aja teman-teman. Nah seperti ini dan ukurannya memang kecil. Dan kalau kalian lihat detailnya, nah kayak gini, ini ternyata juga cukup detail, cuman memang masih kelihatan agak kotak-kotak ya. Nah ini kayak nggak ada bedanya ketika kalian itu ngeprint pakai printer biasa ya, pakai tinta. Nah seperti ini. Nah jadi ini adalah gambar aslinya teman-teman, gambar aslinya stiker label kayak gini. Nah, jadi ini ada warnanya, cuman ketika kita print pakai printer ini dia tidak ada warnanya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Semoga ini tadi dapat memberikan pencerahan tentang bagaimana perbedaan antara printer thermal dengan printer yang menggunakan tinta, seperti dia menggunakan tinta biasa. Dan yang paling penting adalah di sini tadi ya teman-teman ya. Jadi permasalahan tak buram kayak gini itu masalahnya ada di kertas teman-teman, dan kita sudah tunjukkan secara langsung bukti nyatanya. Oke teman-teman, jadi kita tidak sekedar omong-omong saja, tapi ini bukti nyatanya teman-teman, seperti itu kayak gini. Jadi tinggal kalian ganti saja kertasnya. Kalian bisa beli kertas thermal kayak gini, biasanya ada di penjualan ATK atau di stationery gitu ya, di daerah kalian mungkin ada gitu ya teman-teman, atau beli online itu juga banyak sekali teman-teman. Kalian bisa beli sekaligus banyak ya kalau misalnya online gitu ya, sehingga kalian bisa mendapatkan harga lebih murah. Oke sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Oke, sorry teman-teman, ada yang ketinggalan ya. Jadi kita belum praktekkan ini ya, teman. Jadi kita pakai akurat coba. Tapi ini cuman coba aja yang kemarin. Sebenarnya udah bisa teman-teman seperti itu. Tapi karena ini kurang jelas, oke kita akan cobain ya. Jadi untuk menutup, oke kita close. Ini oke, gunakan akun demo. Oke, kita akan demokan di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sebenarnya ini adalah fungsi nyata yang real ya, teman-teman. Jadi, sebenarnya untuk yang ukuran ini itu digunakan untuk ini gitu ya. Jadi, kita kasir, mulai shift, kita modalnya misalnya segini ya. Lanjut, langsung kita beli APC, simpan, langsung kita bayar. Nah sebenarnya itu dia itu modelnya adalah untuk kayak gini. Nah kalau untuk ketika kita itu pakai software yang POS kayak gini, software POS ini kita tidak butuh aplikasi tadi ya, driver tadi teman-teman, karena sudah ada di dalamnya kayak gitu ya, sudah ada di dalamnya. Jadi kita tinggal sebenarnya kita tinggal cetak aja kayak gini. Jadi kita tidak perlu pakai aplikasi itu tadi. Ini namanya siapa, misalnya Tono. Nah misalnya kayak gini. Oke, langsung nominal penerimaannya 15.000. Nah kayak gini kita tinggal bayar, ini aplikasi kasir. Kita hubungkan printer, oke kita tambahkan printer, langsung printer bluetooth. Nah halo, seperti ini dia akan langsung ngedeteksi teman-teman seperti itu, dan langsung aja di sini kita langsung simpan. Oke, lalu dia akan mencetak teman-teman. Nah itu dia teman-teman, jadi ini saya tunjukkan secara langsung contohnya. Nah, jadi sebenarnya fungsi utama si printer dengan ukuran yang ini gitu ya, ukuran 58 ini teman-teman, ini adalah untuk cetak struk atau bukti pembayaran ya teman-teman, bukti pembayaran dari kasir gitu kayak gini sebenarnya teman-teman. Jadi bukan untuk ya seperti ini sih sebenarnya, cuman ini bisa dengan trik yang tadi teman-teman, dan kalian perlu bayar sendiri gitu ya. Nah, perbedaannya kalau memang itu ya seperti yang tak bilang kemarin gitu ya, printer thermal yang ditujukan untuk cetak resi itu biasanya sudah ada gitu ya untuk softwarenya gitu ya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu beli lagi gitu ya untuk softwarenya, itu sudah disediakan gitu kan teman-teman, untuk drivernya gitu. Perbedaannya itu tinggal kalian bandingkan saja apakah lebih cocok yang ini kalian pakai seperti ini teman-teman dengan printer lama kalian gitu yang kalian gunakan struk seperti itu, karena memang untuk kertasnya juga beda ya teman-teman ya, beda ukuran juga beda harga teman-teman, beda ukuran beda harga gitu ya. Ini adalah yang ukuran yang cukup murah gitu yang ini, cuman ada yang lebih murah lagi yang ukurannya jauh lebih kecil gitu, teman-teman, seperti itu gitu. Jadi seperti ini, dan ini sudah bisa kita gunakan dan sudah jelas lagi.